Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu ya. Hari ini kita masuk di SAP keempat saya ya, dengan judul Konsep Literatur dan Sistematik Review. Ini bagian akhir dari kuliah saya, Bapak Ibu. Oke ya, di sini kita bicara nanti terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan literatur dan sistematik review. Sekarang kita masuk, apa sih definisi dari review ilmiah? Ini maksud dengan review ilmiah adalah prosesnya. Prosesnya atau tulisannya yang disusun untuk membedah sebuah studi atau penelitian ilmiah. Beda dengan artikel reviewnya. Kalau artikel reviewnya adalah artikelnya. Artikel yang dibuat untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu studi. Suatu studi atau penelitian. Apakah kelebihannya ataupun kekurangannya. Jadi kalau artikel review adalah artikel yang dibuat, sedangkan review ilmiahnya adalah proses. Atau juga bisa disebut dengan tulisan yang disusun untuk membedah suatu studi atau penelitian. Nah, berikutnya apakah literatur review? Ya, literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian yang biasanya digunakan sebagai acuan atau landasan dalam melaksanakan penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis disertasi ya, proposal disertasi itu nanti ada literatur reviewnya. Dukungan dari teori, temuan, artikel publikasi dari studi-studi primer yang digunakan untuk melandasi penelitian Bapak Ibu sekalian. Itu literatur review. Kemudian apa yang dimaksud dengan systematic review? Systematic review pada dasarnya berbeda dengan literatur review. Di systematic review adalah desain studi untuk melakukan sintesis atau penggabungan dan juga kajian sistematis ya, atau systematic review itu sendiri dari hasil-hasil sejumlah pustaka atau studi primer. Tetapi punya tujuan atau pertanyaan penelitian yang relatif sama. Jadi punya tujuan untuk menjawab correction research question atau pertanyaan penelitian yang sama. Jadi disebut dengan systematic review. Sedangkan apa yang dimaksud dengan meta-analisis ya, kemarin sempat saya sebutkan. Ini untuk memberikan gambaran nanti kita tidak dibahas terkait dengan meta-analisis. Tapi meta-analisis sendiri apa? Nah, kalau meta-analisis adalah systematic review itu sendiri. Tetapi systematic review di meta-analisis ini melakukan rangkuman kuantitatif ya, terhadap hasil-hasil estimasi efek atau efek size dari sejumlah studi primer yang dapat digabungkan. Jadi nanti bedanya kalau literatur review itu dia melihat hubungan dan pengaruhnya. Sedangkan di meta analisis ini nanti melihat berapa besar pengaruhnya. Jadi rangkumannya berupa rangkuman yang bersifat kuantitatif. Ya. Systematic review yang kemudian ada analisisnya ya, atau rangkuman kuantitatif itu kemudian disebut dengan meta analisis. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke jenis-jenis review. Nah, jenis review ini membutuhkan banyak sekali database dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tulisan. Ya, nanti biasanya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari review yang dibuat. Nah, kita akan memberikan kurang lebih ada 8 ya terkait dengan literatur review. Ya, yang Bapak Ibu sering sudah lakukan, tapi tidak secara sengaja, tapi nanti sekarang Bapak Ibu akan tahu tuh perbedaannya. Yang pertama yang paling lengkap yang kita sebut dengan Systematic Literature Review. Kadang disebut dengan Systematic Review atau SR atau SLR ya, Systematic Literature Review. Ini adalah sistematik atau review dengan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, kemudian mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik penelitian menarik yang pertanyaan penelitiannya biasanya itu sama, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di SLR ini mempunyai
evidence base atau tingkat kualitas bukti yang paling tinggi. Ya, dia dan meta analisis itu yang paling tinggi. Ya, systematic literature review dan meta analisis itu kalau dilihat dari tingkat bukti atau evidence base itu yang paling tinggi. Di systematic literature review ini membutuhkan pendekatan yang lebih ketat dan terdefinisi dengan bagus. Dia lebih komprehensif dan kemudian dia punya jangka waktu di mana literatur itu dipilih. Jadi ada protokol ya kayak semacam ruang lingkup yang kemudian disebutkan di dalam metode penelitiannya. Ya, kalau kita membuat systematic literature review atau artikel dalam bentuk systematic literature review. Nah, jadi secara sistematis mengikuti tahapan dan protokol yang sudah ditentukan dari awal. Ya, kayak seperti itu. Jadi misalnya penelitian protokolnya itu laki-laki dan perempuan yang berumur di atas 15 tahun ya. Kemudian yang punya pendidikan minimal setara dengan SMA atau SLTA. Nah, itu nanti yang disebut dengan protokol. Ada yang inklusif, ada yang eksklusif. Yang inklusif itu asumsi untuk melihat bahwa sampel itu memenuhi syarat. Sedangkan yang eksklusif nanti untuk melihat sampel bahwa sampel itu tidak memenuhi syarat. Nah, nanti inklusifnya dibuat dulu, baru kemudian eksklusifnya dibuat. Itu yang disebut dengan protokol. Dan itu masuk di dalam metode penelitiannya nanti. Itu yang systematic literature review ini yang paling banyak Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang kedua yang disebut dengan literature review. Kalau literature review ini hanya menunjukkan korespondensi ya, antara tulisan-tulisan dan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Dia berupa analisis terintegrasi juga, bukan juga merupakan ringkasan biasa, tapi literature review tarafnya lebih rendah dibandingkan systematic literature review. Ya, biasanya analisisnya berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan ya, terhadap topik tertentu, gitu, ya, Bapak Ibu ya, dari sebuah keilmuan. Jadi literature review biasanya berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis terhadap beberapa sumber pustaka. Dan literatur review ini penting ya karena dapat menjelaskan latar belakang dan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan ya, tapi tidak selengkap dari systematic literatur review. Kemudian berikutnya disebut dengan scoping review. Nah, di dalam scoping review ini kegunaan besarnya adalah untuk melakukan sintesis bukti penelitian dan seringkali digunakan untuk mengkategorisasi ya, atau mengelompokkan literatur yang ada di bidang tertentu. Jadi kalau penelitian-penelitian yang terkait dengan tema A, itu kemudian di scoping, ya dipetakan. Jadi untuk penelitian ini kira-kira berapa banyak penelitian sudah dilakukan. Ya. Penelitian tentang misalnya Bapak Ibu budaya Timur, orang Timur Indonesia. Itu dilihat. Nanti kemudian ada lagi scoping di bawahnya lagi untuk suku Banjar, suku Sunda gitu. Nanti di scoping lagi gitu seperti itu. Nanti cara model-model seperti itu dengan melakukan kategorisasi atau pengelompokan itu disebut dengan scoping review. Ini juga banyak dilakukan atau dilaksanakan atau dibuat untuk misalnya di bidang eh, keilmuan biologi untuk mengklasifikasi jenis-jenis tumbuhan tertentu dalam satu filum misalnya atau famili gitu ya. Atau dalam taksonomi yang lebih lengkap seperti itu. Bisa dibuat seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat yang disebut dengan traditional review. Traditional review ini sering Bapak Ibu buat pada saat Bapak Ibu menulis skripsi S1. Itu disebut dengan traditional review. Atau disebut juga dengan tinjauan pustaka. Cuman ini mempunyai kelemahan, biasnya tinggi. Karena apa yang kemudian mereka ambil itu sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dari si peneliti. Jadi biasnya ini tinggi. Oleh karena itu ini setara dengan kualifikasi untuk tinjauan pustaka di S1. Ya, Bapak Ibu ya. Kadang mereka membuat saja gitu, tapi kemudian tidak terhubung dengan bagus. Atau dibuatnya itu parsial-parsial tidak bisa komprehensif karena mereka sedang belajar menulis atau melakukan review terhadap tinjauan pustaka.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat traditional review itu model seperti itu, ya. Jadi kebaikannya atau eh, keunggulannya, gitu ya, itu tidak seperti literatur review yang lain. Dan ini berdasarkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, tadi saya bilang biasnya lebih tinggi. Kemudian systematic mapping review. Ini mirip dengan scoping, tapi ini lebih tersistematis. Jadi metode penulisan di dalam mapping studi ini atau systematic mapping studi ini, penulisan studi literaturnya itu sudah menggunakan tahapan yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu. Jadi lebih 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 lengkap atau lebih jelas. Biasanya juga tahapan atau ketetapannya disebut juga dengan filter atau protokol, tetapi berbeda dengan sistematik literatur review, Bapak Ibu. Jadi melakukan proses pemetaan atau mapping saja. Dan ini bisa digunakan untuk melihat klasterisasi atau klasifikasi dari temuan-temuan dari studi primer yang sudah dilakukan terhadap satu topik penelitian tertentu. Dengan demikian kemudian kita tahu sampai di mana peta dari parameter penelitian tertentu yang akan kita amati. Oh, ternyata sudah banyak dilakukan. Oh, sudah dalam, sudah komprehensif, atau bahkan, oh ini belum banyak dilakukan. Jadi kemudian kita bisa melakukan pemetaan untuk kemudian urgensinya kita bisa munculkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu merupakan penelitian untuk melengkapi banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang ternyata belum terpetakan. Jadi untuk melihat tren penelitian ke depan dari satu topik penelitian yang kita inginkan. Kemudian naratif review, Bapak Ibu. Naratif review seperti namanya merupakan tinjauan pustaka yang bersifat naratif ya dan digunakan untuk melakukan analisis kritis ya atau kritisasi ya atau melakukan ulasan naratif terhadap literatur yang diterbitkan. Bisa di buku, Bapak Ibu bedah buku ya atau artikel di jurnal elektronik atau artikel di jurnal cetak, Bapak Ibu ya. Artikel ini memiliki peran penting di dalam melanjutkan pendidikan karena memberikan pengetahuan terkini tentang topik atau tema tertentu. Ya, jadi sesuai dengan namanya digunakan untuk melakukan apa namanya melakukan atau mendiskusikan atau memberikan gambaran terhadap eh, literatur-literatur yang kemudian diambil ya, tapi dilihat dari sudut pandang teoritis dan kontekstual dari penelitinya atau penulisnya seperti itu. Ya, dia tidak punya pendekatan metodologis. Ya. Dan juga tidak perlu mencantumkan jenis database-nya. Misalnya kalau di Systematic Literature Review, itu kemudian di dalam metode penelitiannya, di artikel itu disebutkan bahwa studi primer dari studi-studi yang kemudian di collecting berasal dari artikel Scopus, kemudian dari WOS ya, kemudian misalnya dari jurnal internasional terindeks ya, atau kemudian juga yang paling rendah misalnya dari Google Scholar disebutkan Bapak Ibu. Kalau ini tidak perlu. Dengan demikian kemudian biasnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan systematic literature review. Ya. Kemudian yang ketujuh, argumentatif literatur review. Nah, ini merupakan tinjauan literatur argumentatif sesuai dengan namanya, memiliki literatur secara selektif untuk mendukung atau membantah argumen. Ya, namanya juga argumentatif. Kalau dia nggak setuju, argumennya dimunculkan di dalam artikel untuk membantah. Kemudian membantah juga asumsi yang sudah muncul di dalam tulisan atau yang sudah tertanam kuat di dalam tulisan yang dibedah. Atau juga yang terkait dengan masalah filosofis yang ada di dalam literatur. Ini juga potensi biasnya tinggi dan kelemahan utamanya terkait dengan tinjauan literatur argumentatif. Ini sering muncul pada saat kita awal-awal debatable terkait dengan vaksin yang tahun 2019, ya, vaksin corona, ya, waktu kita kena kemarin itu, nah itu bermasalah tuh, karena ada yang satu pihak yang mendukung bahwa
vaksin yang digunakan itu ternyata aman. Ada yang juga yang menduga vaksin ini dapat merusak imunitas kita setelah berapa tahun dan itu menjadi debatable. Jadi itu banyak sekali artikel argumentatif yang masuk di media cetak, ya di koran, di media massa, di media online dan sebagainya. Bahkan seorang menteri, mantan menteri kesehatan juga bagian dari artikel yang banyak ditulis secara kontradiktif untuk melihat bahwa vaksin yang digunakan pada saat tahun 2019 waktu terjadi corona itu dibilang itu akan berbahaya dan beberapa tulisan terakhir yang muncul belakangan juga menunjukkan bahwa ada kelemahan imunitas kita dan penyakit yang muncul setelah setahun 2 tahun kita menerima vaksin itu. Ini sampai sekarang masih ramai seperti itu Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan argumentatif literatur review. Ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak, tapi argumentasinya itu kemudian didasarkan pada keinginan atau diarahkan pada referensi yang mendukung apa yang kemudian dimunculkan sehingga kemudian referensinya juga terbelah ya referensi-referensi ilmiah itu kemudian terbelah dan terlihat kecenderungannya terhadap satu pihak. Oke, yang terakhir theoretical literature review. Nah, sesuai dengan namanya berfokus pada kumpulan teori ya. Theoretical teori yang diakumulasi atau terakumulasi terkait dengan satu masalah atau satu konsep atau satu teorema atau satu fenomena yang kita ingin bahas. Dia punya peran yang sangat penting di dalam menetapkan teori apa yang sudah ada, ya. Kemudian hubungan di antara teori-teori itu dan sampai sejauh mana teori-teori yang ada itu telah diteliti. Nah, dan untuk mengembangkan hipotesis baru yang akan diuji. Jadi teorinya dimunculkan banyak, kemudian setelah itu kita bisa lihat itu. Nah, teori apa saja yang kemudian sudah dibangun, hubungannya di antara teori itu ada apa enggak, kalau ada hubungannya apa. Kemudian tadi ya sejauh mana teori itu kemudian sudah diuji ya, diteliti, diselidiki untuk membangun hipotesis baru yang akan diuji. Ya, kalau yang ini banyak Bapak Ibu saya punya itu satu artikel yang bersifat theoretical literature review yang isinya itu terkait dengan kajian-kajian referensi saja, teori saja, dan itu bagus tuh untuk dibangun. Jadi banyak penelitian saya yang kemudian diterima atau didanai oleh Bima, Dikti, dan beberapa sponsorship yang lain itu saya mengacu pada salah satu bidang saya yang kemudian secara tidak sengaja saya mendapatkan ini, artikel terkait dengan theoretical literature review. Jadi kesannya nanti ini artikel tapi lengkap seperti buku yang disarikan. Jadi bagus Bapak Ibu. Dan tidak semua orang bisa nih ya. Yang bagus punya pengetahuan dan eh, apa namanya pemahaman yang bagus terhadap keilmuan tertentu, bidang tertentu bisa menulis dan hasilnya banyak dipakai dan disitasi. Itu yang terakhir Bapak Ibu theoretical literature review. Nah, kemudian sumber datanya berasal dari mana saja Bapak Ibu. Itu bisa itu dari database akademik, jurnal bereputasi internasional ya, dari Scopus atau WOS tadi ya, Web of Science, dari Clarivate Analytics atau di kelas bawahnya ada ProQuest, EBSCO, JITOR gitu ya dan beberapa yang lain atau yang paling rendah Bapak Ibu itu yang disebut dengan sumber data Google Scholar. Bapak Ibu sering tuh yang melihat itu yang paling rendah kualitasnya. Jadi kalau untuk penelitian sistematik literatur review biasanya tidak menggunakan Google Scholar. Ya, misalnya di Scopus, Web of Science atau paling tidak di jurnal yang kelas 2 ya, jurnal internasional terindeks seperti tadi ya, ProQuest, EBSCO, JSTOR, banyak sekarang Bapak Ibu ya yang di kategori di kelas 2 itu. Kemudian dari hasil konferensi juga bisa, dari abstrak penelitian bisa. Jadi kalau kita nanti melakukan pencarian itu kadang kita dapat full papernya atau juga hanya dapat abstrak. Tapi abstrak juga berguna kalau kemudian abstrak itu penting dan tidak banyak penelitian yang marah ke situ. Jadi abstrak kemudian juga bermanfaat bisa kita simpan atau download. Kemudian terakhir dari proceeding dan beberapa uh, sumber data yang lain. Ya, ini modelnya seperti ini. Nah, bagaimana kemudian mencari artikel yang komprehensif, ya, seinklusif mungkin dengan bantuan-bantuan atau cara tertentu. Salah satunya dengan keyword yang banyak dilakukan, yang kita sebut dengan PIKU. Ya. PIKU itu kepanjangan dari apa? Dari
P-nya population ya, populasinya ya, sampelnya berarti kemudian I-nya itu intervention itu treatment atau perlakuan apa yang kita berikan ya. Kemudian C-nya itu comparison untuk pembandingnya bisa ada apa namanya ada kontrol ya Bapak Ibu. Misalnya kalau waktu zaman COVID tuh zaman COVID 2019 itu nanti ada penelitian yang melihat pengaruh obesitas terhadap kematian pasien COVID. Nah, karena obesitas berarti ada yang tidak obesitas yang dijadikan sebagai kontrol. Apakah kalau tidak obesitas tuh kalau terkena COVID tuh kematiannya lebih rendah. Nah, itu disebut dengan comparison. Ya. Kemudian yang terakhir O-nya itu outcome tuh variabel yang diamati. Ya. Parameternya. Nah, model seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat misalnya kalau pasien COVID-19 yang diteliti itu dimasukkan sebagai sampel atau populasinya intervensi untuk obesitas, itu perlakuan yang kita ingin lihat, kemudian comparison itu dibandingkan dengan yang kontrol, kemudian outcome-nya misalnya mortalitas. Ya, yang diamati variabelnya terkait dengan kematian. Nah, saya ingin menunjukkan kita belajar systematic review Bapak Ibu, tapi kita juga ingin memberikan gambaran terkait dengan meta analisis karena meta analisis ini pada dasarnya adalah systematic review tetapi yang bisa melihat hal lain selain dari hanya pengaruh faktor yang kita cobakan. Ini yang kita ingin lihat apa sih bedanya systematic review dengan meta analisis walaupun kita nggak ajarkan ya. Nah, kalau systematic review itu contohnya begini Bapak Ibu. Nah, cara membuat pertanyaan penelitiannya. Apakah obesitas berpengaruh? Jadi yang lihat adalah pengaruh. Ya, berpengaruh terhadap risiko kematian pada pasien COVID-19 waktu corona kemarin ya. Ini melihat pengaruhnya. Pada saat kita ingin melihat pengaruhnya itu masuk di systematic review. Tapi kalau yang meta-analisis kita nanti kuantifikasi. Jadi bukan hanya pengaruh tapi berapa besar pengaruhnya. Nanti itu yang kita sebut dengan size effect ya atau efek size ya. Pengaruh kemudian yang kita hitung nanti ada bagaimana mencari simbolnya nanti G ya Bapak Ibu, G kecil. Nah, itu dicari. Ya kalau Bapak Ibu nanti belajar itu kalau di S3 ilmu lingkungan sama ilmu pertanian saya mengajar yang sama, saya berikan meta analisis karena ada permintaan dari apa namanya dari ininya, dari RPS-nya Bapak Ibu. Jadi tidak sulit juga, cuman perlu ketelitian karena eh, apa namanya collecting dari data primernya atau citasi primernya atau publikasi primernya harus banyak ratusan, Bapak Ibu ratusan ribuan nanti dengan Pico atau kemudian dengan model yang satu lagi Prisma ya, ada dua Prisma itu kemudian bisa dicari. Kalau Prisma seperti ini Bapak Ibu saya kasih contoh sebentar ya, Bapak Ibu, yang Prisma ya. Nah ini ya Prisma Bapak Ibu. Jadi mirip seperti apa namanya seperti Pico, tapi kalau Prisma ini nanti ada model di bawahnya. Nah, Prisma ini adalah singkatan dari Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Ya, di bahasa Indonesia kan bahasanya Prisma adalah pedoman pelaporan tinjauan sistematis dan juga meta-analisis yang terdiri dari 4 tahapan. Ya, pertama melakukan identifikasi, diidentifikasi dulu ya dari banyak penelitian-penelitian yang mempunyai pertanyaan penelitian yang sama, kemudian dilakukan penyaringan, sortir nanti apa saja yang kemudian kita inginkan. Kalau kita nyaringnya di dunia telah dapat 5.000 referensi, kemudian kita saring yang ada di Indonesia aja turun tuh langsung bisa dari 5.000 bisa ke 1.000 misalnya. Baru kemudian dicari yang layak, yang artikelnya lengkap ya, abstraknya juga lengkap. Tapi kalau hanya abstrak tapi nggak ada full paper artikel lengkapnya kita hilangkan ya. Dari kita dapat yang kita perlukan dan lengkap seperti itu. Dan terakhir kemudian kita pilih yang menjadi bagian dari sumbernya. Ini modelnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya identification of student via database and register. Jadi pertama diidentifikasi itu secara random nanti kita membuatkan clue. Ya, clue atau kata-kata yang bisa memunculkan referensi-referensi yang kita inginkan dan itu merupakan kata kunci bisa Bapak Ibu ya. Misalnya nih salah satu contoh. Record identify from Scopus ada 98 ya. Pada saat kita melakukan using Boolean set ini caranya Bapak Ibu dengan nulis ini low pressure membrane filtration.
Nah, misalnya seperti itu. Atau or low pressure membrane. Nah, itu di dalam kata-kata yang nanti kita mau searchingnya. Nah, jadi setelah itu nanti kita bisa dapat. Nah, ini ternyata penelitian ini dapatnya 98. Nah, setelah 98 itu dapat, Bapak Ibu, kita record kan Bapak Ibu. Nah, di tahapan berikutnya yang screening nanti dari 98 itu kita exclude. Ya, di exclude misalnya yang duplikat. Ya, ada duplicated itu dibuang. Ya, terus yang lain-lain. Tapi di sini ternyata duplicated, kemudian yang record mark of yang ineligible, yang tidak eligible itu ternyata tidak ada. Jadi semua 98 awalnya masuk, tetap masuk di screening yang pertama. Nah, kemudian di exclude tuh. Nah, exclude itu untuk mengeluarkan yang kurang dari tahun 2016 referensinya. Dari 98 itu ternyata ada 25 yang referensinya di bawah tahun 2016. Jadi kita ingin 2017 ke atas supaya 10 tahun ke atas gitu, supaya up to date. Nah, nanti dihilangkan nih yang tahun di bawah 2016 tadi hilang sendiri ternyata ada 25. Nah, dengan Prisma ini kemudian 98 itu dikurangi 25. Jadi sisa 73 Bapak Ibu. Report for retrieval 73. Yang not retrieval ternyata tidak ada saya. Kemudian dari 73 itu nanti kita ini yang report exclude, oh ternyata tidak ada. Yang berupa artikel Bapak Ibu ternyata ada 44. Yang lainnya itu laporan, kemudian publikasi dalam bentuk proceeding, kita ingin artikel saja, ternyata yang artikel hanya 44. Kemudian menggunakan bahasa, kita ingin yang bahasa Inggris saja, ternyata ada bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa bahasa Rusia, Cina ya. Oh, ternyata yang bahasa Inggris dari 44 itu hanya 42. Oh, berarti kita 42 nih. Nah, setelah itu yang out of scope, jadi yang scope-nya ternyata di luar scope yang kita inginkan gitu. Kalau kita inginnya tanaman A itu masih tercampur dalam familinya, tapi tanaman itu muncul juga gitu. Akhirnya kita hilangkan yang out of scope A23 dari 42 dikurangi 23. Ternyata studies included in review yang masuk, yang termasuk ya, yang kita inginkan hanya 19. Jadi 19 ini yang digunakan sebagai artikel yang kita gunakan sebagai acuan atau panduan untuk melakukan systematic literature review yang kita akan kalkulasi, ya, kita akan integrasi, kita gabung dan kemudian kita akan sarikan secara kuantitatif saya untuk melihat keunggulannya apa, kelemahannya apa, dan kemudian itu yang nanti akan dibahas ya. Nah, ini kalau kita melihatnya dari Prisma. Nih, tadi Pico, yang kedua Prisma. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar eh, apa namanya prompt untuk membuat artikel systematic literature review Bapak Ibu ya. Saya pernah kursus tuh di Bandung 2 kali. Jadi nanti pakai prompt. Nah, Bapak Ibu nanti membeli prompt itu. Jadi dengan prompt-prompt yang Bapak Ibu tinggal tulis nanti Bapak Ibu bisa melakukan searching dan langsung secara bertahap sesuai dengan promptnya bisa sampai di 13, 14 dari satu itu sampai 13, 14 ada kalau di 9 saya ada 9A, 9B kalau diperlukan. Nanti Bapak Ibu ikutin langsung jadi artikel sistematik literatur review yang bagus. Ya, saya sudah punya satu nih hasil itu Bapak Ibu. Termasuk juga kalau kita ingin membuat artikel tulisan artikel untuk publikasi biasa juga bisa di hasil penelitian dengan cara menggunakan prom. Sekarang prom banyak dijual Bapak Ibu ya, melalui kegiatan-kegiatan kursus yang berbayar ya, bisa di atas 3 atau sampai 5 juta seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan yang tadi eh, oke, yang kalian nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah itu kita ingin masuk di teknik dalam melakukan review. Nanti ada 4 Bapak Ibu di dalam melakukan literatur review itu ada 4. Pertama mencari kesamaan. Ya, mencari kesamaan artikel yang memiliki kesamaan di dalam penelitian. Kesamaan bisa dari hasil penelitiannya, perlakuan atau intervensinya, metodenya mungkin cari yang sama atau hal lain yang sama. Baru kemudian setelah itu melakukan proses penggabungan ya, dan kemudian itu yang
bahas terkait dengan kritisisasi dari kesamaan yang ada di dalam artikel. Yang kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Jadi, penulisan review yang bisa mengulas sebuah studi, ya, Bu, yang terkait dengan beberapa hal. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya memberikan pandangan atau kritis ya, criticize itu, setuju atau tidak setuju terhadap pandangan penulis. Nah, juga yang kita bandingkan antara penulis dan pembaca ya. Setelah itu kemudian kita lakukan sebuah sintesis dari kritik yang sudah dibuat dan diberikan pembahasan sesuai dengan pendapat dari peneliti yang melakukan kritis gitu ya. Kemudian yang terakhir membandingkan atau synthesize. Jadi artikel ini juga dapat bersifat untuk mencari keunggulan dan kelemahan dari suatu penelitian. Setelah itu baru dilakukan analisis pembahasan, jadi dibandingkan seperti itu. Dan ini biasa dijadikan sebagai landasan di dalam penelitian berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan hierarchy of evidence atau evidence base. Kita bisa melihat Bapak Ibu di sini yang paling tinggi itu levelnya atau barang buktinya ya, evidence base-nya itu adalah systematic literature review atau meta analisis. Terendah itu yang penelitian-penelitian di laboratorium yang atau kalau menurut Sakena, Ketetapan ini piramida hierarki bukti atau evidence base itu terlihat dibanding systematic literature review itu meta analisis sedikit di atas. Tapi kalau yang tadi sama. Jadi animal research, laboratorium study itu di bawahnya. Penelitian kesehatan, cohort study, case control itu di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita membahas masalah kesamaan, kesamaan dan perbedaan. Nah, Bapak Ibu, kesamaan dan perbedaan dari literatur review dan systematic review, Bapak Ibu. Jadi dari hal yang kemudian kita lihat ada dua saja yang sama, yaitu terkait dengan latar belakang dan yang terakhir terkait dengan apa, diskusi ya, diskusi yang terjadi, Bapak Ibu. Itu yang sama. Misalnya kalau untuk tujuan yang dapat atau tidak, maksud saya di apa namanya di latar belakang Bapak Ibu yang sama itu keduanya memberikan ringkasan literatur yang tersedia tentang suatu topik. Ya. Sedangkan persamaan berikutnya di diskusi, Bapak Ibu ditulis oleh individu atau juga bisa oleh sekelompok ahli ya dengan pengetahuan yang terperinci dan berdasarkan tentang masalah keilmuan. Sedangkan beberapa hal yang lain ya itu berbeda. Jadi kalau ada protokol tuh systematic review literatur tidak terlalu fokus tujuan, tidak harus jelas gitu di dalam literatur. Sistematik jauh lebih jelas ya. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian tadi yang saya sampaikan ini kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau inklusi, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sampel itu sesuai dengan syarat. Kalau eksklusi, apakah sampel itu tidak memenuhi syarat. Jadi biasanya dibuatnya dulu inklusi baru eksklusi. Misalnya judulnya penelitian itu adalah atau artikel adalah hubungan tingkat pengetahuan terhadap upaya pencegahan penyakit menular di desa makmur. Kriteria inklusi di dalam metodenya nanti kita buat seperti ini. Ya, warga desa makmur yang sudah usia dewasa lebih dari 17 tahun baru masuk sampel, bersedia menjadi responden. Kalau nggak mau nggak bisa. Mampu punya komunikasi yang aktif gitu. Dengan kriteria eksklusinya yang tidak dapat membaca, menulis, mendengar di exclude Bapak Ibu, dikeluarkan. Yang tidak punya tempat tinggal yang permanen juga dikeluarkan. Ini contoh dari membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian Bapak Ibu kita
bicara mengenai perbedaan pencarian data atau literatur di literatur review dan systematic review. Intinya Bapak Ibu nanti bisa dibaca systematic review jauh lebih lengkap. Jadi ada protokol, strategi pencariannya harus dapat ditiru ya, tidak boleh acak-acakan gitu ya, atau tidak boleh sembarangan sehingga tidak bisa direplikasi. Menggunakan metode yang jelas, Bapak Ibu ya. Kemudian eh, memerlukan komitmen waktu yang signifikan dan dilakukan lebih lama ya, dibandingkan dengan yang literatur review biasa. Kemudian timnya juga harus lengkap, lebih banyak karena membahasnya agak komprehensif. Nah, kalau literatur review biasa satu orang juga bisa. Kemudian terdapat protokol tadi ya, pertanyaan penelitian, kriteria inklusi eksklusi, metode untuk menilai juga harus jelas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti tugasnya Bapak Ibu adalah membuat ini ya, tadi ya artikel literatur review, ya ini formatnya ya, pendahuluan, tema-tema utamanya, dan dilakukan diskusi, ya di dalam itunya, kemudian diskusi bisa langsung sub-sub pembahasan, Bapak Ibu, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi kalau sudah punya nanti silakan disesuaikan, dirapikan, dan eh, dikirim nanti saya buatkan submissionnya di e-learningnya. Ini contoh penyajian tabel hasil literatur review dan sistematik Bapak Ibu. Misalnya kalau penelitiannya ada 15 dari hasil tadi ya Pico atau Prisma, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan klasifikasi atau pengkategorian nih. Ya misalnya tahun publikasi dari pertanyaan penelitian yang sama, artikel yang dikumpulkan itu yang diterbitkan tahun 2016, oh ternyata hanya satu. Terus sampai di 2020 ada 5. Bapak Ibu bisa buat literatur reviewnya model seperti ini nanti di persentase. Atau juga yang misalnya penelitian yang terkait kesehatan itu kemudian juga kita lihat hemiparis ekstremitasnya yang diteliti sebelah kiri ada berapa? Oh, ada 9. Kanan berapa? Ada 6. Nanti apa yang kemudian Bapak Ibu kalkulasi gini ya atau di scope-scope gini ya kemudian dibuat persentasenya itu kan tidak diteliti oleh orang. Ini menjadi novelty Bapak Ibu yang baru. Misalnya seperti itu. Kemudian ini yang kalau ini dalam kuantifikasi, frekuensi dan sebagainya, persentase dan kalau ini scope ya dikelompokkan atau dipetakan. Misalnya yang penelitiannya terkait dengan faktor-faktor eh, yang mempengaruhi kepuasan. Kemudian yang satunya yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Apa saja penelitian itu dan siapa penelitinya. Nah, ya, model dibuat seperti ini. Ini contoh artikel literatur review, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di atasnya selalu ditulis literatur review, nah itu ada itunya, ya. Baru nanti yang lainnya yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan.